Apa kabarnya nih adik-adik? Laus yakin adik-adik sudah dalam kondisi yang baik dan sudah rapi dan sudah siap untuk beribadah ya. Nah adik-adik, sebelum itu Lausu mau tanya dulu nih. Siapa ya adik-adik yang suka tidak taat di sini? Wah, tidak boleh ya. Jika tidak taat mendengarkan orang tua, tidak boleh ya. Karena apa? Seperti Adam dan Hawa yang tidak taat kepada Allah, akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Jadi, untuk itu kita harus taat kepada Allah, dengar-dengaran kepada Allah, dengar-dengaran kepada orang tua, lause. Nah, untuk itu, ayo adik-adik kita bangkit berdiri, kita angkat pujian TAAT, taat. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam kebaktian kita lebih dalam lagi, kita berdoa dulu ya. Mari kita ambil sikap doa, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Engkau telah memberkati kami di pagi ini, sehingga kami dapat beribadah bersama meskipun online Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati Tuhan, firman yang akan dijelaskan dapat bermanfaat bagi setiap hidup kami dan dapat kami terapkan di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, seperti yang tadi Laus sudah bilang ya, karena ketidaktaatan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tapi ingat adik-adik, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan apa? Tuhan menebus dosa kita semua. Tuhan mati di kayu salib, Tuhan tebus dosa kita, Tuhan buang dosa-dosa kita. Adik-adik, ayo kita bangkit berdiri lagi ya, kita angkat pujian Aku Bahagia. Adik-adik, sebelum kita memberikan yang terbaik, kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memberikan yang terbaik. Kiranya Engkau yang berkati agar persembahan kami dapat berguna bagi komisi dan gereja kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kudus Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita memberikan yang terbaik, kita angkat pujian beri syukur.
Lauren, kenapa kamu menangis? Lausa, aku habis jatuh. Loh, teman adik-adik, Lauren habis jatuh. Kasihan sekali ya. Kenapa Lauren, kok kamu bisa jatuh? Iya, aku tadi diajak sama John lari-lari, Lausa. Jadi aku terjatuh. Padahal aku sudah janji sama mama. Kalau aku boleh main, aku gak mau lari-lari. Wah, kasihan sekali Lauren. Iya Lausa, jadi aku takut, aku mau pulang, nanti mama marah. Ah, sudah, nggak apa-apa ya Lauren ya. Mama pasti nggak akan marah kalau kamu jujur. Kamu nggak akan dimarahin sama mama. Nggak apa-apa, kamu boleh pulang, nggak usah takut. Mama pasti maafin kamu, mama pasti ngerti. Nah, Lausa juga punya cerita nih buat Lawrence sama adik-adik yang ada di rumah. Tapi sebelum kita dengerin cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya Lawrence. Yuk, kita bersatu dalam doa ya adik-adik yuk. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh dikumpulkan bersama-sama Tuhan untuk kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang disampaikan oleh Lause boleh kami mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk boleh duduk diam saat kami mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, Lawrence, Lause punya cerita nih, seru banget deh ceritanya tentang firman Tuhan ada di dalam Alkitab. Kurang lebih sama lah sama apa yang Lauren alami saat ini. Jadi Lauren duduk diam, kita dengerin ya firman Tuhannya. Ya adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita duduk diam dan sopan. Nah, Lauren ingat gak waktu cerita yang lalu ada manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Ingat gak? Iya Lausa, aku ingat. Nah, mereka hidup di taman yang sangat bagus ya. Semuanya ada, semuanya disediakan oleh Allah. Mereka ada tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan yang ada buah-buahannya, ada binatang-binatangnya, semuanya sangat indah. Tapi Lauren tahu nggak? Ketika si Hawa yang perempuan nih jalan-jalan ya, dia sedang jalan-jalan mengelilingi Taman Eden ya. Ketika sampai di satu tempat ada satu pohon, dia bertemu dengan ular. Oh, ular itu berbicara seperti ini kepada Hawa. Pasti semua tumbuh-tumbuhan, semua buah-buahan gak boleh kamu makan ya? Padahal Allah bilang apa? Enggak, kata Hawa. Allah bilang semuanya boleh kami makan kecuali yang ini. Ya, yang ada di tengah-tengah ini kami nggak boleh makan. Atau kami pegang, kami nggak boleh, nanti kami bisa mati. Lalu ular membujuk. Jangan percaya, katanya ular seperti itu kepada Hawa. Itu tuh cuma akal-akalan aja supaya apa? Supaya kamu tidak menjadi sama dengan Allah. Nanti kamu kalau makan ini kamu bisa tahu mana yang baik, mana yang enggak. Wah, Hawa mendengar itu menjadi bingung ya, dia galau adik-adik. Gimana ya? Tapi buahnya kelihatannya enak banget, kayaknya manis deh. Ya nggak apa-apa kali ya kalau aku cobain sedikit. Nah, akhirnya dipetik buahnya lalu dimakan oleh Hawa. Nah, ketika dia rasa itu enak, dia langsung pergi ke temu dengan Adam ya, yang laki-laki. Wah, dikasih buahnya. Adam nggak tahu kalau itu adalah buah dari pohon yang dilarang oleh Allah sehingga dimakan. Wah, ketika dimakan, apa yang terjadi? Mereka tahu kalau mereka tidak mengenakan pakaian. Lalu mereka membuat sesuatu apapun itu dari pohon-pohon untuk menutupi tubuh mereka. Nah, ketika itu mereka mendengar suara langkah Allah. Mereka jadi takut, Lauren. Wah, mereka bersembunyi. Lalu Allah mencari.
Di manakah kalian? Kata Allah, Lauren, ya. Lalu apa? Kami bersembunyi, mereka menjawab itu. Karena kami malu, kami tidak memakai pakaian, kami tidak memakai baju. Lalu Allah bilang, siapa yang berkata seperti itu? Apakah kalian memakan dari buah yang aku larang itu? Kata Allah. Allah menjadi apa? Allah menjadi marah, Allah menjadi kecewa. Lalu si Adam bilang, ini nih Allah, wanita yang kau tempatkan, si Hawa ini yang kasih buah itu, aku nggak tahu, jadi aku makan. Wah, lalu Hawa nggak mau disalahin. Ini karena si ular yang membujukku, jadi aku makan buah itu. Wah, Allah kecewa, Allah marah. Lalu apa? Lalu karena Allah kecewa, manusia tidak taat akan perintah Allah. Lalu Allah bilang, ular itu akan menjadi musuh bagi Hawa, ya. Lalu ular akan apa? Berjalan dengan perutnya dan debu tanah yang akan menjadi makanannya setiap hari. Lalu kalau untuk si Adam juga mendapatkan hukumannya juga. Hawa juga, ya. Mereka semua mendapatkan hukumannya untuk bekerja keras. Si wanita menjadi apa? Akan lebih bersusah payah saat mereka akan melahirkan, saat mereka akan mengandung. Adam harus mencari rezeki, bekerja lebih keras lagi untuk apa? Untuk mendapatkan makanan, ya. Lalu apa? Lalu mereka menjadi terpisah dari Allah. Karena apa? Karena ketidaktaatan mereka berdosa, mereka jatuh di dalam dosa, ya. Jadi kita sebagai anak-anaknya Tuhan, Lawrence, kita udah rajin datang sekolah minggu. Hebat, ya kan, Lawrence? Nanti kalau kita udah rajin sekolah minggu, berarti kita apa? Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, apa yang enggak Tuhan sukai. Lalu perkataan kita harus bagaimana? Kita harus sopan dalam berkata-kata, tidak boleh marah-marah sama orang tua, Lawrence. Kita nggak boleh marah-marah sama orang tua, nggak boleh bentak-bentak orang tua, tapi kita harus ngerti apa yang orang tua kita bilang, itu pasti yang terbaik. Kayak Mama Lawrence tadi kan bilang, Lawrence jangan marah, jangan lari-lari ya, kalau main nanti jatuh. Nah, benar kan? Lawrence terjatuh dan apa? Sakit kakinya, ya. Jadi kalau nanti Mama bilangin, Lawrence harus mendengar, nurut kata Mama, ya Lawrence ya. Gak apa-apa, Mama pasti memaafkan. Seperti apa? Seperti Allah juga memaafkan kita, ya. Meskipun kita jatuh dalam dosa, tapi Allah tetap memaafkan kita. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan kita. Oke Lawrence, kita sudah selesai, kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Tuhan ajar kami untuk kami boleh tetap taat, kami boleh tetap setia Tuhan dalam kondisi apapun kami percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk kami boleh menjadi anak yang mendengar kebenaran firman Tuhan, melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap puji dan syukur, haleluya, amin. Dadah adik-adik, sampai jumpa. Dadah teman-teman, dadah. Halo adik-adik, kembali lagi di Altea Science. Nah, pada kali ini kita akan melakukan percobaan kembali. Pertama-tama adik siapkan 2 buah jeruk. Lalu yang kedua, siapkan gelas atau wadah yang berisi air. Nah, adik-adik pertama-tama setelah adik-adik siapkan wadah berisi air, nah lalu adik kupas 1 jeruk ini
seperti ini adik-adik kupasnya. Nah, adik-adik, kupasnya menjadi seperti ini ya. Kulitnya dilepas, tapi adik-adik harus hati-hati saat mengkupas kulitnya, jangan sampai daging jeruknya ikutan terkelupas. Nah, lalu setelah itu coba adik-adik masukkan jeruk ini ke dalam wadah yang berisi air. Nah, lihat kan adik-adik kalau jeruk ini akan tenggelam. Nah, selanjutnya adik-adik ambil satu jeruk lagi yang tidak adik-adik kupas kulitnya. Lalu adik-adik coba masukkan jeruknya ke dalam wadah. Nah, seperti adik-adik bisa lihat, kalau jeruk yang tidak dikupas kulitnya, dia akan mengapung. Nah, kenapa bisa demikian? Karena pada kulit jeruk memiliki gelembung udara, sehingga membuat jeruk dapat mengapung serta menghalangi air masuk ke dalam daging buah. Tapi jeruk yang telah dikupas tidak memiliki gelembung udara, sehingga saat dimasukkan ke dalam air, perlahan-lahan air akan masuk ke dalam daging buah dan menjadikannya berat dan akhirnya tenggelam. Nah, adik-adik, lewat percobaan kali ini kita belajar bahwa kulit jeruk menahan air untuk tidak masuk ke dalam daging buah jeruk dan membuat jeruk tetap mengapung. Sama seperti taat, jika kita membiarkan setitik pun dalam hidup kita untuk membuat kita tidak taat, maka saat itu juga kita akan membiarkan dosa masuk ke dalam hidup kita. Nah, taat itu membutuhkan komitmen. Saat kita tidak taat, ibaratnya seperti jeruk yang kehilangan kulitnya, sehingga dengan mudahnya dosa masuk ke dalam kehidupan kita. Sama seperti firman Tuhan hari ini, yaitu mengenai ketidaktaatan manusia berakhir dengan kejatuhan dalam dosa. Akibatnya manusia terpisah dari Allah, sehingga Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk taat, bahkan berkomitmen untuk selalu taat pada Tuhan. Sekian percobaan kita kali ini, sampai bertemu di percobaan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tasya, Mama ke kasur dulu ya. Kok kamu pegang ciki? Jangan kamu makan ya. Kalau kamu kebanyakan makan ciki, nanti kamu bisa batuk malamnya. Iya, Ma. Janji ya. Mama pergi dulu ya. Loh, kamu makan ciki? Dikit doang, Ma. Tapi kok itu kayaknya udah tutupnya udah kebuka ya? Tadi waktu kan bilang udah makan ciki. Iya, Ma. Ya udah, sekarang kamu pergi, kamu ambil minum kamu minum yang banyak ya. Ma. Kenapa? Kamu batuk kan? Makanya tadi mama bilang apa? Nggak boleh makan ciki. Sekarang kamu batuk kan? Makanya kamu itu harus taat. Nih, minum dulu. Iya, Ma. Maafin aku ya, Ma. Aku tidak mendengarkan kata Mama. Iya, dan kali kamu harus dengar ya kata mama. Kamu harus taat apa yang mama perintahkan. Mama yang kelihatan aja, kamu nggak bisa taat. Gimana sama Tuhan Yesus? Kita juga harus belajar taat kepada Tuhan Yesus agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Ya, dan kali apa yang mama kasih tahu, kamu harus turutin ya, karena semua itu buat kebaikan kamu. Oke, Ma. Jadi kamu minum yang banyak ya. Oke. Nah, adik-adik sudah dengarkan firman Tuhan ya. Sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pada hari ini, kita angkat satu pujian lagi ya. Kita angkat pujian, "Do, itulah dosamu." Do, itulah dosamu, relakan hatimu,
adik-adik, sebelum kita benar-benar mengakhiri kebaktian kita berdoa lagi ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Engkau telah memberkati kebaktian kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Tuhan yang berkati agar firman yang kami dengarkan dapat kami tanam dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami juga akan melakukan video call bersama laus-laus kami Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik jangan lupa ya, habis ini adik-adik ada video call dengan laus-lausnya. Adik-adik juga jangan lupa untuk mengerjakan kreativitas dan aktivitasnya. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.